Halo Sobat Kamera, senang sekali bisa kembali menemani perjalanan Anda. Perjalanan kali ini akan mengajak Anda menjelajahi keindahan negeri tirai bambu, tepatnya di Provinsi Hainan. Hainan merupakan provinsi kepulauan tropis terkecil di Tiongkok yang berada di Laut Cina Selatan. Pulau ini menawarkan perpaduan pesona alam, budaya, hingga destinasi wisata kelas dunia. Perjalanan kita akan dimulai dari Haikou, ibu kota Provinsi Hainan yang berada di pesisir utara pulau. Kemudian kita akan melanjutkan petualangan menuju Sanya, kota wisata paling populer di bagian selatan yang terkenal dengan pantai-pantai eksotis, panorama tropis, dan suasana liburan yang memikat. Jadi siapkan semangat petualangan Anda, karena masih banyak keindahan Hainan yang akan kita jelajahi bersama. Selama menjelajah Hainan, perjalanan kita akan ditemani oleh Mr. Fido, seorang pemandu wisata lokal yang lahir dan besar di Hainan. Melalui cerita dan pengetahuannya, kita akan mengenai lebih dekat sejarah, budaya, hingga berbagai sisi menarik pulau tropis ini. Tak hanya itu, kita juga akan ditemani Putra, mahasiswa asal Bali yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Hainan. Kehadirannya akan membantu kita berkomunikasi dengan masyarakat setempat, sekaligus memberikan sudut pandang menarik tentang kehidupan sebagai pelajar Indonesia di Tiongkok. Dengan ditemani keduanya, perjalanan kali ini tentu akan terasa lebih dekat, mudah, dan pastinya penuh cerita seru yang sayang untuk dilewatkan. Destinasi pertama yang akan kita jelajahi adalah Movie Town Haikou. Kawasan ini bukan hanya menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Hainan, tetapi juga kerap digunakan sebagai lokasi syuting berbagai film dan serial Tiongkok. Harga tiketnya berkisar 68 hingga 158 yuan, dengan pilihan tiket terusan untuk menjelajahi seluruh kawasan. Untuk menuju zona atau destinasi bertema yang telah dipilih, pengunjung akan diantar menggunakan bus khusus yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Perjalanan singkat ini menjadi awal pengalaman seru sebelum kita benar-benar menikmati suasana yang seolah membawa kita ke dunia perfilman. Sambil menyusuri kawasan ini, pemandu wisata menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Tiongkok pernah mengalami masa pendudukan dan pengaruh dari berbagai bangsa asing, salah satunya Jepang. Dari berbagai peristiwa tersebut, masyarakat Tiongkok banyak menyerap pengetahuan dan pengaruh budaya dari luar. Jadi Nanyang itu dibangunnya karena kita bilangnya tuh overseas Chinese. Jadi orang-orang Cina yang merantau dari berbagai perantauannya tuh di berbagai daerah negara. Ya, ada Singapura, Malaysia, Indonesia, ya begitu. Jadi bisa lihat juga bangun-bangunannya ini memang khasnya begitu. Setelah puas menjelajahi suasana Movie Town, saatnya kita mengisi energi dengan makan siang. Kali ini kita singgah di restoran yang menyajikan Lanzhou Lamian, kuliner khas Tiongkok Utara yang halal karena dikelola oleh warga muslim setempat. Keistimewaannya terletak pada proses pembuatan mie yang masih tradisional, menggunakan teknik hand-pulled noodles yang menghasilkan tekstur kenyal dan sempurna menyerap kuah. Seperti apa cita rasanya? Yuk kita cicipi bersama. Menu yang saya pilih itu adalah signature-nya dia, Lanzhou Lamian. Rasanya seger, kaldunya oke banget. Jadi kalau kesini mesti cobain. Tak hanya menyajikan aneka mie, restoran ini juga menawarkan berbagai pilihan menu nasi. Hidangannya berupa nasi hangat yang disajikan dengan tumisan sayuran dan pilihan protein seperti daging sapi atau ayam. Ada pula nasi goreng khas Tiongkok yang memiliki cita rasa gurih dan ringan. Berbeda dengan nasi goreng Indonesia yang umumnya menggunakan kecap manis, nasi goreng di sini lebih menonjolkan kelezatan alami dari bumbu dan bahan-bahan yang digunakan. Kami juga memesan makanan pendamping seperti sate dan juga dimsum.
Sekilas sate khas Hainan memang terlihat mirip dengan di Indonesia. Sate khas Hainan memiliki cita rasa yang otentik dengan aroma rempah yang kuat. Perpaduan rasa gurih, hangat, dan sedikit pedas yang menyatu sempurna dalam setiap gigitan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik, menghadirkan pengalaman kuliner yang khas dan menjadi salah satu rasa yang wajib dicoba saat berkunjung ke Hainan. Setelah selesai menikmati hidangan, saatnya melakukan pembayaran. Wisatawan asal Indonesia tidak perlu khawatir meski tidak membawa banyak uang tunai. Buat siapa yang berkunjung ke Hainan, sekarang sudah bisa membayar menggunakan kris. Melalui sistem kris, pembayaran di banyak merchant di Tiongkok dapat dilakukan dengan mudah. Cukup pindai kode QR Alipay, menggunakan aplikasi mobile banking dari Indonesia, masukkan nominal tagihan dalam mata uang yuan, lalu konfirmasi pembayaran. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami berkesempatan berbincang singkat dengan pemimpin rombongan dari Hainan Tiket, Bapak Sastra Wijaya, Presiden Direktur PT Hainan Tiket Indonesia yang akrab disapa Kapten. Baik, Kap. Ini kan dari Hainan Tiket ini menyediakan jasa pemberangkatan umroh ya. Apa yang bikin beda dari travel-travel sejenisnya? Oke, jadi kita itu ada perbedaan di mana penerbangan ke Jeddah melalui Hainan Tiket itu transitnya di Haiko. Jadi di Haiko itu juga mereka ada city tour seperti yang kita lihat di sini. Kita udah jalan-jalan, bisa melihat kota Haiko sekaligus beribadah gitu. Oke. Perjalanan kita berlanjut menuju Fusan Coffee Culture Town, sebuah kawasan wisata bertema kopi yang berada di Chiang Mai, Provinsi Hainan. Hal yang paling menarik di sini adalah metode penyeduhannya. Bubuk kopi diekstraksi menggunakan teknik tradisional Tiongkok yang dipadukan dengan peralatan modern. Hasilnya, kopi memiliki karakter rasa yang lebih lembut. Bagi pengunjung yang menyukai gaya penyeduhan modern, kedai ini juga menyediakan mesin kopi espresso. Jadi setiap orang menikmati secangkir kopi sesuai dengan seleranya. Halo Sobat Kamera, perjalanan kita di Hainan masih berlanjut. Kali ini kita meninggalkan Danzhou dan melanjutkan perjalanan menuju kota Sanya. Setelah menempuh perjalanan darat selama beberapa jam, akhirnya kami tiba di salah satu kota wisata paling populer di Hainan. Yuk kita jelajahi bersama apa saja yang menarik di Sanya. Petualangan kita di Sanya baru saja dimulai. Kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang membawa kita menyelami kehidupan suku asli Hainan yang masih mempertahankan tradisi leluhurnya hingga saat ini. Binglangguli dan Miao Cultural Heritage Park, sebuah kawasan wisata budaya yang menjadi rumah bagi cerita dan kehidupan dua suku asli Hainan, yaitu suku Li dan suku Miao. Setelah membeli tiket, kami langsung memasuki kawasan Binglanggu. Shuttle bus pun mengantarkan kami menyusuri keindahan alam yang menjadi pintu masuk menuju kawasan suku asli Hainan. Memasuki kawasan Binglangu Cultural Heritage Park, kita seakan diajak kembali menyusuri jejak kehidupan masyarakat asli Hainan. Tempat ini menjadi rumah bagi suku Li dan suku Miao yang kini masih menjaga tradisi dan adat istiadat leluhurnya. Sejak dulu, suku Li hidup sangat dekat dengan alam. Kehidupan mereka banyak bergantung pada hutan dan hasil bumi. Kesederhanaan itulah yang membentuk karakter budaya mereka hingga saat ini.
Tak hanya itu, Sukuli juga memiliki pakaian tradisional yang dibuat dari kulit kayu. Menurut penjelasan pemandu wisata, bahan ini dulu digunakan untuk memberikan perlindungan saat mereka berburu di dalam hutan, sebagai bukti bagaimana alam menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Otherwise, if the snake is a protective touch this clothing, you'll be die. Poison ya? Hal yang paling menarik perhatian kami adalah keterampilan para perempuan Sukuli dalam menenun dan membordir kain. Tanpa menggunakan pola atau gambar, mereka menciptakan motif berdasarkan ingatan dan pengalaman mereka berinteraksi dengan alam. Setiap lembar kain pun menjadi sebuah karya yang unik dan tidak pernah benar-benar sama. Sebelum meninggalkan kawasan, kami menyempatkan berkunjung ke galeri kerajinan tangan. Beragam hasil tenun dan bordir tradisional dapat ditemukan di sini. Bukan hanya sekedar menjadi cenderamata, tapi juga menjadi wujud nyata dalam warisan budaya yang masih terjaga hingga sekarang. Menariknya, sekilas budaya Sukuli dan Miao terasa memiliki kemiripan dengan masyarakat di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Laos, Vietnam, hingga Kamboja. Kali ini kita akan menyaksikan pertunjukan modern berkelas dunia yang menjadi salah satu ikon hiburan di Sanya. Atlantis Sea Theater yang berada di kawasan Atlantis Sanya. 没有座位号了是吧？按区域的，肯定会有人指引，哦，因为到齐了吗？到了。OK, let's go. 然后我们点。 Teater ini dikenal lewat Atlantis Sea Show, sebuah pertunjukan spektakuler yang memadukan seni, akrobatik, musik, dan teknologi dalam satu panggung megah. Dan ketika lampu mulai diredupkan, seluruh ruangan mendadak hening. 欢迎每一位来到现场的朋友。 Dalam hitungan detik, penonton diajak memasuki sebuah dunia fantasi yang terinspirasi dari legenda kerajaan Atlantis. Yang membuat pertunjukan ini begitu istimewa adalah konsep panggungnya. Bukan hanya memanfaatkan daratan, tetapi juga menggabungkan elemen air dan udara dalam satu pertunjukan yang terlihat begitu mulus. Aksi para penampil pun menjadi daya tarik utama. Atraksi akrobatik, renang artistik, efek pencahayaan, hingga tata suara yang mengelilingi ruang teater berpadu menciptakan pengalaman menonton yang sulit dilupakan. Usai menikmati pertunjukan, kini saatnya memasuki suasana malam kota Sanya. Deretan street food yang ramai menjadi destinasi kami berikutnya. Bagi wisatawan muslim, menemukan makanan halal di Sanya bukanlah hal yang sulit. Pilihannya cukup beragam dan mudah ditemukan. Untuk mendapatkan masakan halal, makanan halal di sini mudah atau enggak ya? Sanya ini kebetulan kan memang komunitas muslim terkonsentrasi di sini ya. Kalau kita lihat dari pedagangnya yang menggunakan jilbab, pengunjungnya juga banyak yang menggunakan jilbab, sudah dapat dipastikan makanan di sini halal. Jadi aman ya buat orang Aman muslim dari banget. Indonesia untuk datang kemari. Aman banget. Insya Allah. Insya Allah. Menikmati kuliner khas di tengah suasana malam Sanya menjadi penutup yang manis untuk perjalanan ini. Hainan tak hanya menyuguhkan keindahan destinasi, tetapi juga budaya, hiburan, dan cita rasa yang meninggalkan kesan tersendiri. Petualangan kita di Hainan masih berlanjut. Masih banyak cerita menarik yang siap kita jelajahi bersama. Jadi tetap bersama Dunia Dalam Kamera, karena setelah ini petualangan kita akan semakin seru.
Halo Sobat Kamera, kali ini kita akan mencoba salah satu moda transportasi yang menjadi kebanggaan Hainan, yaitu kereta super cepat. Bagi masyarakat di Hainan, kereta super cepat menjadi pilihan favorit untuk berpergian antar kota. Selain nyaman, waktu tempuhnya jauh lebih singkat, sehingga perjalanan menjadi lebih efisien. Sebelum berangkat, kami terlebih dahulu membeli tiket perjalanan. Prosesnya mudah. Namun, setiap penumpang wajib menunjukkan identitas diri saat melakukan pembelian. Menariknya, seluruh informasi pada tiket dicetak menggunakan bahasa Mandarin. Meski demikian, nomor kereta dan nomor tempat duduk tetap mudah dikenali, sehingga memudahkan penumpang menemukan gerbong masing-masing. Seperti ini, tapi cukup jelas di sini tadi saya udah diinformasi kalau nomor duduknya di 18A. Tak lama kemudian, kereta super cepat yang kami tunggu pun tiba. Suasana berjalan tertib, dan para penumpang segera memasuki gerbong sesuai nomor kursi masing-masing. Sepanjang perjalanan, pemandangan pesisir dan perkotaan Hainan silih berganti di balik jendela. Dalam waktu yang relatif singkat, kami pun tiba kembali ke Haikou. Kereta super cepat ini menjadi salah satu cara paling nyaman untuk menjelajahi berbagai kota di Pulau Hainan. Masa perjalanan sekitar 1 jam 40 menit. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat yang menjadi pusat aktivitas komunitas muslim di kota ini. Setelah tiba di Haikou, perjalanan kami langsung berlanjut menuju salah satu tempat yang menjadi pusat aktivitas komunitas muslim di kota ini, yaitu Masjid Haikou, satu-satunya masjid yang berdiri di kota Haikou. Meski tidak terlalu besar, masjid ini memiliki peran penting bagi masyarakat muslim setempat. Suasananya tenang dan menjadi tempat berkumpul bagi warga untuk menjalankan ibadah maupun berinteraksi dengan sesama komunitas. Ada satu hal menarik yang langsung mencuri perhatian kami. Di area masjid terdapat papan larangan merokok dan ditulis dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ada papan peringatan, no smoking area, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti memang, ya ini diperuntukkan untuk jamaah Indonesia mungkin yang mau kesini. Sebuah detail sederhana yang menunjukkan bahwa wisatawan Indonesia bukanlah hal yang asing di tempat ini. Setelah perut terisi, petualangan kita pun masih berlanjut. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu ikon arsitektur modern di tepi pantai Haikou yang menjadi favorit warga maupun wisatawan. Tempat ini dikenal dengan nama Yundong Library. Berdiri di tepi Teluk Haikou, bangunan ini tampil dengan desain futuristik yang menyatu dengan pemandangan laut. Tak heran, Yundong Library menjadi salah satu ruang publik favorit bagi warga untuk membaca, bersantai, atau sekedar menikmati suasana pesisir. Meninggalkan Yundong Library, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, suasana modern berganti dengan nuansa klasik yang syarat akan sejarah. Destinasi berikutnya adalah Dumpo Laumato, atau Dermaga Tua Dumpo. Kawasan ini menghadirkan suasana Tiongkok klasik yang terinspirasi dari masa dinasti Song. Deretan bangunan bergaya tradisional dan beragam kerajinan kayu menjadikan tempat ini menarik untuk dijelajahi. Dari sini, kita bergeser menuju kawasan bersejarah lainnya yang menjadi ikon kota Haikou, namanya Kilo Old Street. Kawasan ini terkenal dengan deretan bangunan bergaya Nanyang, perpaduan arsitektur klasik Tiongkok, Eropa, dan Asia Tenggara. Hingga kini, Kilo Old Street tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat. Beragam toko, kedai kopi, hingga penjual makanan tradisional memenuhi sepanjang jalan, memberikan suasana yang hidup sepanjang hari.
Berjalan menyusuri kawasan ini terasa seperti menikmati perpaduan masa lalu dan masa kini dalam satu langkah. Setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap bangunannya menjadi saksi perkembangan kota Haikou dari masa ke masa. Setelah menjelajahi berbagai sudut kota Haikou, perjalanan kami berlanjut menuju Haikou Meilan International Transit Hotel. Hotel ini berada di kawasan Bandara Internasional Meilan dan menjadi salah satu pilihan akomodasi bagi penumpang transit maupun wisatawan yang berkunjung ke Hainan. Dengan fasilitas modern dan lokasi yang strategis, hotel ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para tamu, mulai dari area lobi, kafe, hingga beragam tenan kebutuhan harian. Semua hadir untuk memudahkan aktivitas selama menginap. Menariknya di tempat inilah Hainan Tiket melakukan penandatanganan kerjasama dengan sejumlah mitra di Hainan. Kolaborasi ini menjadi langkah untuk menghadirkan layanan perjalanan yang lebih nyaman, khususnya bagi jemaah umroh dari Indonesia yang akan transit dan berwisata di Hainan.